Bu, minta izin Bu ya, kami keluar sebentar malam tahun baru. Nggak boleh. Bentar aja Bu, nanti kami cepat pulangnya. Tetap nggak boleh. Nanti pulangan kami bawakan sate sama bakso Bu. Ah, boleh teh. Gara-gara bakso, gara-gara sate, rusak anak kita. Dari Opesian Podcast dakwah berita dan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjalan ke Simpang Semadam, sampai di sana diberikan makanan ringan-ringan. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum sarapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian, sehat? Rezekinya lancar? Kantongnya sehat? Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa, amma ba'd. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izinnya kita dapat bertemu dan berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperingati Isra dan Mi'raj ini dapat menguatkan iman kita serta memantapkan ibadah kita dan diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai panutan kita, contoh suri tauladan dalam kehidupan kita, yang apabila kita selalu berpegang teguh dengan dua yang ditinggalkannya, yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnahnya, maka insya Allah kita tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkat jajarannya, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat. Yang kita hormati para ulama, Tengku Ustadz Imam Khotib Bilal Cerdik Pandai. Yang kami hormati seluruh jamaah Isra dan Mi'raj, kaum bapak, kaum ibu, yang besar tidak kami sebut gelar, yang kecil pun tidak kami sebut nama, tapi mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Serta adik-adik yang hadir juga kita cintai, kita sayangi, mudah-mudahan kelak juga menjadi penerus, menjadi anak yang soleh dan solehah, yang kelak berguna bagi agama, bangsa, dan negara yang kita cintai. Ibu bapak jamaah Isra dan Mi'raj yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi qori kita itu membaca surah Al-Isra, dimulai dari ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian naik langit pertama, kedua, dan seterusnya, hingga langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali lagi ke kota Mekah, tidak lebih memakan waktu hanya sepertiga malam. Dalam Al-Quran, Allah banyak menceritakan kisah-kisah
Tetapi sangat istimewa sekali bahwa untuk menceritakan khusus peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Allah memulainya dengan kalimat tasbih. Subhanallazi, Maha suci Allah. Allah menceritakan bagaimana Fir'aun dan segala bala tentaranya ditenggelamkan di Lautan Merah. Itu kejadian hebat, tapi tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Allah menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, namun tidak terbakar seujung kukunya pun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Allah menceritakan Nabi Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu. Itu pun diciptakan Allah tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Allah menceritakan bagaimana kisah Nabi Nuh, umatnya begitu bandel, tidak mau mengikuti Nabi Nuh. Allah menceritakan bagaimana kisah Nabi Soleh, kisah Nabi Hud, Nabi Daud, dan banyak sekali diceritakan dalam Al-Quran itu, namun tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Tapi khusus untuk Isra dan Mi'raj ini, Allah memulainya dengan kalimat tasbih. Jadi kalau kita mungkin di sini yang alumni pesantren, itu kita mengetahui bahwa kalimat yang dimulai itu kalimat tasbih itu kalimat izaz, sehingga ada makna tersirat di situ, lafzul jalalah. Sehingga kalimat aslinya adalah Subhanallahilladzi, Maha suci Allah. Apa hikmahnya Allah memulai dengan kalimat tasbih? Jadi dalam Islam ini, ibadah itu kan macam-macam. Ada ibadah itu berat, modalnya besar. Namanya ibadah haji dan umroh. Ada ibadah itu modalnya ringan, tapi berat melaksanakannya. Namanya ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang berat itu sebenarnya bukan menahan haus dan lapar, tetapi yang berat itu sebenarnya adalah mengendalikan hawa nafsu. Sehingga betapa banyak orang berpuasa, kata Nabi, tidak dapat apa-apa, tidak dapat pahala, melainkan yang ia dapat hanya haus dan lapar saja. Kenapa? Karena dia tidak mengendalikan hawa nafsunya. Kadang-kadang kita nahan haus, nahan lapar, tapi marah kita tidak tahan. Sedikit-sedikit nanti marah kita kepada anak kita, sedikit-sedikit marah kita kepada suami kita, marah kita kepada istri kita. Artinya belum mengendalikan. Jadi puasa itu sebenarnya mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu mata, tangan, telinga, kaki, seluruhnya dipuasakan. Jangan sampai kita puasa tapi mulut kita tidak puasa, menceritakan aib orang. Selalu ingin update berita yang terbaru. Cari-cari, kalau sudah dapat nanti beritanya disebarkan. Bila perlu ditambahi, bila perlu ditambahkan bumbunya sedikit. Ini berarti puasa kita hanya mendapat haus dan lapar. Ada ibadah itu modalnya ringan dan mudah melaksanakannya. Agama menyebutnya mengucapkan kalimatut thayyibah, yaitu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik seperti yang diajarkan oleh agama kita. Seperti mengucapkan subhanallah, melihat keindahan alam, subhanallah, mendapat nikmat, alhamdulillah, mendengar kabar duka cita, innalillah, terkejut, astaghfirullah, kagum dengan sesuatu kehebatan, masya Allah, berjanji, insya Allah. Jadi kita biasakan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, walaupun ringan, tapi besar nilai pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. 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 Kira-kira tenang gak, Bu? Tentram gak di hati kita? Lapang tidak di hati kita? Maka benar apa yang disampaikan oleh Allah, tidak ada yang dapat menenangkan hati kita kecuali hanya dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka biasakan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Bertemu dengan saudara kita, teman kita, apa salahnya kita ucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum, maka itu berpahala dan maknanya juga luar biasa. Dalam Islam, salam itu sangat dianjurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, kita doakan saudara-saudara kita agar selamat bukan hanya pada waktu pagi, siang, sore ataupun malam, tetapi kita ucapkan itu selamat dia kapan dan di mana saja berada. Bahkan bukan hanya selamat di dunia, kita juga doakan selamat dari dunia sampai akhirat. Maka salam yang diajarkan Rasul tidak perlu diganti. Tidak usah diganti dengan selamat pagi, tidak usah. Tidak usah diganti dengan selamat siang, tidak usah. Sebab salam sudah diajarkan oleh Rasul kita, bahwa salam kita sebagai umat Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau misalnya kita berbicara di tengah-tengah masyarakat, bercampur antara muslim dan non-muslim, itu tidak apa-apa. Sebagai toleransi kita mengucapkan selamat pagi. Tetapi kalau semuanya umat Islam, apalagi di sekolah-sekolah Islam, kami tegur ada guru IT, Sekolah Islam Terpadu, ada grup WA wali murid. Ketika ada informasi dibuatnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Maka kami koreksi. Kalau sudah ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak usah lagi ditambah, Bu, saya bilang. Nggak usah ditambah lagi selamat pagi. Karena sudah cukup dengan Assalamualaikum. Kenapa? Karena semuanya kita di grup ini Muslim. Ini kan IT. Maka tidak perlu ditambah lagi selamat pagi. Itu namanya kita doa yang sudah begitu bagus, selamat dunia sampai akhirat, jadinya kita kurangi dengan salam orang pelit. Jadi orang mengucapkan selamat pagi, itu namanya salam orang pelit, Ibu. Kenapa? Karena dia mendoakan kita hanya selamat di waktu pagi. Nanti siang kalau ditabrak mobil, nggak didoakannya. Jadi jangan salam orang pelit. Kemudian, banyak-banyak mengucapkan kalimat yang baik, supaya nanti kita ketika ajal kita tiba, mudah mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Makanya apa salahnya misalnya ketika kita mengayun anak kita, menidurkan anak kita misalnya, apa salahnya kita sambil bersolawat? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Anak kita pun tidur, kita pun dapat pahala. Daripada ibu mengayunkan anak menyetel musik yang tidak ada faedahnya, yang justru berdampak kepada anak kita. Ada juga kadang-kadang ibu suka lagu yang aneh-aneh. Dia ayun anaknya, dia setel musiknya sambil nyanyi lagu itu tadi. Terkejut anaknya pun sebenarnya. Ada setan.
Kan terkejut, ada apa mama ini manggil-manggil setan. Akhirnya ketika besar anaknya seperti setan. Karena ibunya manggil-manggil setan. Makanya hati-hati. Kata orang alas itu, tuah babah hari, celaka babah hari. Bahasa Indonesia itu, mulut ini bisa jadi doa, ucapan ini bisa jadi doa. Maka salah satu imam Masjidil Haram, ketika waktu kecil kalau ada kenakalannya, namanya juga anak-anak, pasti dia dunianya bermain. Ada kadang-kadang membuat kesal orang tuanya, apa yang diucapkan oleh ibunya? Kamu ini sudah dilarang, tetap saja melakukan. Semoga engkau menjadi imam di Masjidil Haram. Setiap dia marah, dia ucapkan, mudah-mudahan engkau menjadi imam di Masjidil Haram. Terkabul. Anaknya menjadi imam di Masjidil Haram. Jangan ucapkan yang tidak baik. Misalnya kita kesal dengan anak kita yang kita anggap nakal, lalu kita ucapkan, mohon maaf, monyet kau. Kita bilang misalnya begitu. Jadi monyet anak kita nanti. Makanya banyak coklat orang diambilnya. Banyak batang pinang orang dipanjatnya. Kenapa? Karena ibunya mendoakan dia seperti itu. Maka akhlaknya seperti itu. Nah, jadi ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Jangan sampai kita mengucapkan yang tidak baik. Ada orang, ini dalam bahasa alas, itu pun celaka dari mulut dan tuah pun dari mulut. Bahasa alas itu, tuah babah hari, celaka babah hari. Kira-kira kalau bahasa alas ngerti gak bu? Sikit-sikit ngerti bu ya? Datanglah orang, ada orang yang apa namanya, baru melahirkan anaknya. Anak kaya anakmu polan, kata orang tadi. Alhamdulillah anak saya laki-laki. Woi, lapang bagi kau bahannya di kotok. Betul memang lapang buatnya. Kenapa? Karena anaknya ketika besar, semua isi rumah dijuali anaknya. Nah, ada TV, jualkan anaknya. Ada kulkas, jualkan anaknya. Lapang. Jumpa dia dengan orang tadi, boy, betul ki lapang rumahku gegat redu'emu. Ada lagi. Anak apa? Anaknya apa? Apa, Bu? Anak kaya anakmu Gibru. Misalnya. Alhamdulillah anakku anak aku. Alhamdulillah, boy, bogoh bagi kenibanin bogoh. Bogoh ki kan. Tempo beli anak na wis mau pahu dah. Wei na wis, mek na dak macabin nai bogoh. Bogoh ki gak tu. Nah, tuah babah hari, celaka babah hari. Maka jangan sembarangan mengucap, karena ucapan kita bisa jadi doa. Bapak Ibu jamaah Isra dan Mi'raj yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memulai dengan kalimat tasbih. Subhanallazi, maha suci Allah, maha suci dari kekurangan, maha suci dari ketidakmampuan, maha suci dari segala kelemahan. Allah maha agung, Allah maha besar, Allah yang mengatur kehidupan kita. Selanjutnya Allah melanjutkan dengan kalimat Subhanallazi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Kalimatnya di situ adalah memperjalankan. Artinya peristiwa Isra dan Mi'raj itu bukan kehendak Nabi Muhammad, tetapi ia adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apapun bisa terjadi jika Allah sudah menghendaki. Orang Gayo mengatakan, ike Tuhan berkehendak, koro rawan pe nguk beranak. Jika Allah sudah berkehendak, maka sapi jantan pun bisa punya anak, dia bilang. Artinya apa? Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah menghendaki. Cukup Allah katakan kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Makanya untuk memahami peristiwa Isra dan Mi'raj ini, bukan yang terdepan akal kita. Yang dikedepankan adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita akal, pasti nanti kita akan keliru. Bayangkanlah Allah memperjalankan Nabi Muhammad itu dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Menurut orang-orang jahiliyah pada waktu itu, kendaraan belum ada yang canggih. Belum ada pesawat, belum ada yaitu perahu, belum ada transportasi. Yang ada itu cuman ada unta dan kuda pilihan. Kalaupun Nabi Muhammad itu berjalan menggunakan kuda pilihan yang tercepat sekalipun, maka menurut perhitungan sekitar 1 bulan perjalanan dari Mekah ke Palestina. 1 bulan perjalanan. Kalau kembali lagi berarti 2 bulan perjalanan. Maka pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy tidak akan percaya.
Nah, logikanya sederhana saja sebenarnya. Misalnya kami tadi berangkat dari rumah, dari Telaga Mekar ke Kampung Baru ini sekitar jam 8. Mungkin lebih kurang setengah jam sudah sampai di sini, jam setengah 9. Kemudian kita mulai acara kita. Mungkin nanti kita akan selesai sekitar jam 11 atau setengah 12 misalnya. Sudah sampai di rumah lagi. Ternyata sebelum berangkat tadi di baju ini ada semut yang masuk ke kantong baju kami dalam perjalanan. Sehingga nanti kalaupun sudah pulang, keluar semut, dia akan cerita kepada teman-temannya, wahai teman-temanku para semut, ketahuilah aku baru saja pulang dari Kampung Baru. Jam berapa kau berangkat? Jam 8. Lalu sampai kemari sudah jam 11. Mana mungkin dia bilang, badanmu begitu kecil, langkahmu tentu tidak akan cepat, jalanmu begitu lambat, mana mungkin engkau bisa secepat itu bisa pulang kemari. Kenapa kawan-kawannya mengatakan seperti itu? Karena dia tidak mengetahui kawannya semut ini tadi bukan jalan sendiri, tetapi dia jalan masuk ke kantong baju Ustadz Sahdari. Begitulah kira-kira logikanya. Maka orang-orang ketika dikumpulkan oleh Nabi Muhammad menceritakan kisah Isra dan Mi'raj itu sebagai ujian keimanan kepada kaum muslimin pada waktu itu. Yang mantap imannya pertama adalah Abu Bakar Siddiq. Dialah yang pertama membenarkan peristiwa. Demi Allah, jika Rasulullah Nabi Muhammad yang menceritakannya, bagaimanapun mustahil tidak masuk akal, maka aku yang pertama akan membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Tapi Abu Lahab, Abu Jahal, dia bilang apa? Masa kalian percaya dengan orang gila? Masa percaya kalian dengan orang yang tidak masuk akal? Dia katakan dia berjalan dari Masjidil Haram di Mekah ke Palestina, yaitu ke Masjidil Aqsa. Kemudian hanya dengan waktu sepertiga malam dia sudah kembali lagi ke kota Mekah. Nggak masuk akal, tidak logis. Maka yang ragu-ragu waktu itu kembali murtad. Yang kafir makin jadi-jadi untuk menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Maka Isra Mi'raj ini adalah ujian iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut lagi. Setelah Asra bi'abdihi, Subhanallazi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Pertanyaannya, kenapa Allah menggunakan kalimat bi'abdihi? Kenapa tidak langsung misalnya Subhanallazi asra bi Muhammad, Maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad? Kenapa Allah menggunakan kalimat bi'abdihi? Ada hikmahnya. Pertama, hikmahnya adalah dalam kalimat bi'abdihi itu terdapat dua data. Orang yang disebut sebagai hamba itu karena ada dua unsur. Adanya ruh dan adanya jasad. Ada ruhnya, jasadnya nggak ada. Apa namanya? Atau kita balik. Ada jasadnya, ruhnya nggak ada. Apa namanya, Bu? Mayit. Kan? Ada ruhnya, jasadnya tidak ada. Gentayangan ruhnya. Apa namanya? Hantu, bego mesem, gundruwo. Tapi sebenarnya ini kita agar lurus akidah kita. Sebenarnya, Bu, Pak, hantu itu tidak ada. Kuntilanak kah, pocong kah, apalagi sundel bolong kah, itu tidak ada sebenarnya. Itu hanya ada di TV, main film dia cari duit. Itu cuma. Tapi ada yang nampak, Pak Ustadz. Banyak orang lihat. Kadang-kadang ada yang melihatnya. Maka yang nampak itu bukanlah ruh orang meninggal. Yang nampak itu adalah jin. Kenapa? Jin itu bisa menserupakan dirinya seperti manusia yang ia kehendaki. Maka kalau ada orang meninggal dunia, lalu kita lihat seolah-olah ruhnya dengan wajah-wajah seram, maka harus kita yakin yang nampak itu bukan ruh orang meninggal dunia. Yang nampak itu namanya jin. Nah, itu yang harus kita pahami yang pertama. Kemudian, kalau ada orang kesurupan, bahasa alasnya seluk. Kalau ada orang kesurupan, nggak usah kita asik ngobrol dengan orang yang kesurupan itu. Nggak usah kita tanya-tanya. Karena apa? Karena memang itu yang diinginkannya. Jangan sampai kita percaya dengan omongan orang yang kesurupan itu. Kenapa? Karena yang masuk itu adalah jin. Nggak usah tanya misalnya, ini siapa yang masuk ini? Kita bilang, ini aku kakeknya. Dia bilang, oh kakeknya, apa kesukaan kakek?
kesukaan kakek makan butel, cimpe. Buat dulu buat. Ini kakek datang ini. Udah lama nggak makan butel, dibuat. Dimasak. Ini kakek butelnya, cimpenya dimakan. Habis dimakan keluar dia. Apa yang terjadi? Dia cerita sama kawan-kawan jin yang lain. Kalian kira-kira mau makan apa? Dia bilang. Aku pengen makan apa, gelami misalnya. Oh, situ aja masuk, dia bilang. Masuk jin lain lagi di situ. Ditanya, ini siapa yang masuk ini? Aku neneknya. Nenek pengen makan apa? Makan gelami. Buat, dibuat. Kasih lagi, keluar dia. Masuk lagi yang lain. Ini siapa yang masuk ini? Ini masuk pamannya. Paman suka apa? Masak telur. Buat masak telur. Dikasih lagi. Kalau kita turuti keinginan jin, maka banyaklah orang kesurupan itu asyik kesurupan aja. Karena berganti-ganti jinnya. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah kalau ada orang kesurupan, bukan dituruti keinginannya, bukan diajak ngobrol. Ini kadang-kadang ada suka dia ngobrol dengan orang kesurupan, cerita sama jin, dia ceritakan tentang keluarganya, sampai hampir subuh. Akhirnya apa? Subuh nggak sholat dia. Itu yang diinginkan jin, diajaknya ngobrol sampai tengah malam. Akhirnya kita ketiduran, nggak sholat ke masjid lagi, nggak sholat subuh lagi. Maka jinnya berhasil. Ya. Nah, jadi solusinya apa? Cukup diazankan. Kalau ada orang kesurupan, azankan di telinganya sekeras-kerasnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keras terus. Semampu kita. Insya Allah itu akan keluar terbirit-birit. Kenapa? Karena setiap azan berkumandang, itu jin-jin itu terbirit-birit lari. Ya. Tanpa arah, tak jelas. Karena saking takutnya mendengar kalimat-kalimat azan. Ada orang kesurupan, Ustaz, kami azankan, azan dia pun. Kami bacakan Quran, bacanya dia pun Quran. Berarti itu jinnya kelas tinggi. Nah, jadi kalau jinnya kelas tinggi, maka dia harus diruqyah. Ruqyahnya harus secara syar'i, sesuai yang diajarkan dalam Islam. Ruqyah yang syar'i itu biasanya sebelum diruqyah, orang ini harus dihilangkan dari kemusyrikan. Makanya kalau ada orang kesurupan, kalau ada dia pakai cincin, dibuka aja dulu cincin-cincinnya. Mungkin dia keyakinannya, dia yakin dengan cincinnya membuat dia banyak rezeki. Kan ada orang itu, selama aku pakai cincin inilah mujur rezekiku. Itu musyrik itu. Janganlah jual cincinku nih bang, walaupun abang banyak utang. Karena kalau abang jual nih sakit aku nanti, itu musyrik itu boh. Berarti kita meyakini cincin yang menyembuhkan, cincin yang membuat sakit itu syirik. Maka kalau untuk menyelesaikan orang kesurupan model begitu, dilepaskan dulu cincinnya, dilepaskan dulu kalungnya dan lain sebagainya. Kemudian apa? Di rumahnya mungkin ada kemusyrikan lagi. Entah apa jimat-jimat digantung di rumah, percaya dia untuk apa yang tidak sesuai syar'i, maka itu dibuang. Oh, kalau ada pohon yang dia percayai, ya, dia yakini mendatangkan rezekinya apanya, itu pun dimusnahkan. Maka barulah bisa kita ruqyah dia. Kalau enggak, sampai ustaznya baca ayat ruqyahku nih ke setan, rupanya musyrik orangnya. Maka hati-hati, jangan sampai kita melakukan kemusyrikan. Nah, itu dia. Tapi ada juga orang ruqyah penampilannya ustaz tapi dukun dia. Nah, juga. Makanya kadang-kadang kita heran, payah membedakan mana ustaz mana dukun. Kalau urusan ruqyah dia. Katanya dia ustaz, mau syar'i, tapi dia membawa kemusyrikan juga di situ. Kalau kita ada orang kesurupan, kita panggil dukun misalnya, nanti keluar jin yang ini tadi, masuk jin dukun kepada dia. Karena mengusirnya dengan jin. Jinnya diadu, kalah jin yang ini tadi, masuk jin yang baru, makin kuatlah. Makanya kita asyik manggil dukun aja, dan itu keinginan jin juga. Akhirnya setiap ada masalah panggil dukun, setiap ada masalah panggil dukun. Pak dukun, hilang ini cincinku, siapa yang nyurinya ini, entah mana ini misalnya. Kata dukunnya, ini orangnya ciri-cirinya agak hitam manis orangnya nih. Kebetulan tetangga ibu ada apa yang hitam manis, ibu curigai terus. Buat kita kacau nanti. Kemana lagi ciri-cirinya? Matanya dua. Terus hidungnya pun apa nih? Lubang hidungnya di bawah. Itu ciri-cirinya. Rambutnya warna hitam. Nah, akhirnya apa? Kita dengan tetangga kita saling mencurigai gara-gara dukun. Makanya kita bacaan ayat suci Al-Quran, bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat itu harus kita pahami. Jangan sekedar baca saja, minimal paham walaupun tidak tahu artinya. Kita selalu baca surah Al-Fatihah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Tapi pada prakteknya seolah-olah yang kita baca apa? Iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Kepada Allah kita menyembah, kepada dukun kita minta tolong. Hati-hati, jangan percaya kepada dukun. Jangan kita mau menyebut orang pintar. Jadi seolah-olah kalau kita panggil orang pintar berarti kita orang, ibu yang bilang ya. Kita panggil paranormal berarti kita seolah-olah orang tidak Jadi jangan percaya kepada dukun. Nah itulah makanya Allah menyebut hamba. Ada ruh, ada jasad. Kemudian yang kedua hikmahnya kalimat bi'abdihi itu adalah Allah benar-benar telah mengakui Nabi Muhammad itu sebagai hambanya. Pertanyaannya, kita ini hamba Allah atau bukan, Bu? Yang keras, hamba Allah atau bukan, Bu? Bapak-bapak, kita hamba Allah atau bukan? Kata siapa? Kata kita. Kalau kata kita berarti namanya mengaku. Nabi Muhammad bukan sekedar mengaku. Nabi Muhammad telah diakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah mengakui Nabi Muhammad itu sebagai hambanya? Kita balik sejarahnya. Nabi Muhammad itu ketika berdakwah menyampaikan Islam penuh dengan rintangan, penuh dengan cobaan, berbagai macam ujian. Namun bagaimanapun cobaan, rintangan yang beliau hadapi tidak pernah menggoyahkan dirinya, imannya, dan nilai kehambaannya kepada Allah. Bagaimanapun ujian datang kepada Rasul, dia tetap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita enggak gitu kan. Kadang-kadang kita ketika miskin, mohon maaf, ketika enggak punya uang, hamba Allah. Begitu dikasih uang, hamba uang. Kenapa? Gara-gara uang enggak sholat. Ketika belum dapat pangkat jabatan, hamba Allah. Begitu dikasih jabatan, hamba jabatan. Rasul enggak begitu. Mau bagaimanapun keadaannya, cobaannya, ujiannya, tetap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan hijrah dari kota Mekah ke Madinah, sebelumnya beliau mampir dulu namanya negeri Taif. Di negeri Taif itu Rasul bukan disambut, tetapi malah dilempari oleh orang-orang Yahudi yang ada di negeri Taif itu. Sehingga jubah beliau yang berwarna putih berubah menjadi warna merah. Kenapa? Dilempari sampai darah berkucuran membasahi jubah beliau, berubah menjadi warna merah. Datanglah malaikat Jibril menawarkan, "Ya Rasulullah, engkau orang yang paling mulia, engkau kekasih Allah. Orang ini bukan menyambutmu dengan baik, malah mereka menzolimimu, melemparmu sampai berdarah-darah. Izinkan ya Rasulullah, akan aku angkat gunung ini, akan aku timpakan kepada mereka." Apa jawaban Rasul? Tidak usah wahai malaikat Jibril. Mereka begitu karena mereka belum tahu. Mereka tidak akan beriman kepada Allah. Mudah-mudahan anaknya nanti akan beriman kepada Allah. Anaknya pun tidak beriman kepada Allah, mudah-mudahan cucunya nanti yang akan beriman kepada Allah. Rasul bukan balas dendam, malah beliau mendoakan agar penduduk Taif itu diberikan hidayah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita kayak gitu, dilempar orang, datang malaikat Jibril, bagaimana Bu? Kita balas, hajar terus gitu. Ya kan? Nah, ada lagu lagi, kau sakiti aku, dia bilang, ku sakiti kau pagi. Kan ada tuh lagu itu, nggak usah diikuti Bu, ya, nggak usah diikuti. Itu ngajari kita balas dendam. Harusnya kita contoh Rasul. Kita kadang-kadang hidup ini, kadang kita putih, kadang kita hitam. Kadang orang bersalah kepada kita, maka kita yang memaafkan. Kadang kita nanti salah, maka orang itu yang memaafkan. Gak ada selamanya kita ini putih. Kadang kita putih, kadang kita hitam. Kadang kita baik, kadang kita melakukan yang tidak baik. Kadang kita yang berbuat baik, orang melakukan kejahatan. Kadang kita yang melakukan kesalahan, orang yang harus memaafkan. Jadi hidup ini harus saling memaafkan. Terutama dalam rumah tangga. Harus pakai timbangan. Ketika suami salah, timbang. Mana lebih banyak salahnya atau baiknya? Lebih banyak baiknya, maafkan. Ketika istri yang salah, suami timbang. Mana lebih banyak
kebaikannya atau kesalahannya. Maka kalau masing-masing kita punya timbangan, insya Allah kita akan sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau nggak punya timbangan, ya sedikit kesalahan itu yang diperbesar. Sedikit kesalahan itu yang menjadi pemicu retaknya rumah tangga. Maka marilah kita semua, yaitu seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita, tidak balas dan satu hari Nabi Muhammad itu pernah didatangi oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Karena Abu Lahab dan Abu Jahal ini pamannya. Kalau bahasa alasnya itu pakciknya lah. Datang kepada Nabi Muhammad, Muhammad, semenjak engkau mengajarkan Islam di kota Mekah, makin berkurang pengikut kami. Habis pengikut kami satu demi satu masuk ke dalam Islam. Maksud kami begini Muhammad, kami tawarkan kepadamu. Yang penting bagaimana caranya supaya engkau jangan lagi berdakwah. Habis pengikut kami nanti tidak ada yang lagi mengikuti ajaran nenek moyang, dia bilang. Maksud paman bagaimana? Bilang saja terus terang Muhammad, kalau engkau memang menginginkan harta, bilang, kami akan berikan harta kau orang kaya di kota Mekah ini. Kalau engkau menginginkan pangkat jabatan, bilang saja, kami akan angkat engkau menjadi raja. Jika engkau menginginkan wanita yang paling cantik, bilang, kami akan pilihkan wanita yang paling cantik untuk kau jadikan pendamping hidupmu. Maka Rasul menjawab, apakah paman mengira saya berdakwah untuk mendapatkan harta? Nehi. Apakah paman menyangka saya berdakwah untuk mendapatkan pangkat dan jabatan? No. Apakah paman menyangka saya berdakwah untuk mendapatkan wanita yang paling cantik? Sorry ya. Bukan. Saya berdakwah itu memang ingin menyelamatkan umat agar bertauhid, menyembah Allah sehingga selamat dunia, selamat di akhirat. Setelah itu apa yang ditawarkan? Kalau enggak begini saja, toleransi. Apa toleransinya? Kalau engkau nanti ibadah ke masjid, ke tempat ibadahmu, kami akan ikut menyembah apa yang kau sembah, mengikuti apa yang kau ajarkan. Tapi ketika giliran kami nanti ibadah, menyiapkan patung-patung berhala kami sembah, kalian juga ikut supaya kita saling toleransi. Maka turunlah surah Al-Kafirun, di ujung ayatnya itu disampaikan Rasul, lakum dinukum, agamamu agamamu, agamaku ya agamaku. Kalian menjalankan agama kalian silahkan, tidak kami ganggu, dan kami pun jangan diganggu. Itulah toleransi dalam Islam, bukan ikut-ikutan. Contohnya seperti tahun baru misalnya. Ini kan kita nih di Kota Cani ini udah ikut-ikutan saya lihat. Apa ikut-ikutannya? Mau kemana bang? Ini beli ayam. Mau kemana? Ini beli bebek. Mau kemana? Beli ikan. Memangnya kenapa? Nanti malam. Kita tunggu jam 12 malam. Apa? Tahun baru. Manggang-manggang. Ya, kita pun kadang-kadang salah sebagai orang tua. Anak gadis kita yang bukan mahram kita biarkan bersama yang bukan mahramnya. Pertamanya tegas nggak dikasih. Bu, minta izin bu ya, kami keluar sebentar malam tahun baru. Nggak boleh. Bentar aja bu, nanti kami cepat pulangnya. Tetap nggak boleh. Nanti pulangan kami bawakan sate sama bakso, bu. Boleh teh. Gara-gara bakso, gara-gara sate, rusak anak kita. Hati-hati. Nah, maka jangan ikuti tradisi ritual-ritual yang berkaitan dengan di luar ajaran Islam. Nah, ibu-ibu jamaah Isra dan Mi'raj yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka Rasul itu tidak goyah nilai kehambaannya, ditawarkan harta, jabatan, wanita. Kadang-kadang kita berdakwah juga begitu. Kami ustaz-ustaz ini juga begitu tuh. Itu sebagai ujiannya. Harta, tahta, wanita. Kadang-kadang ada juga yang nggak sanggup. Pak Ustadz, ini hukumnya apa? Haram. Janganlah gitu Ustadz, kami nanti siapkan bagian Ustadz pun. Ya teh makruh. Jadi makruh yang haram. Ya kan? Ada. Nabi sudah jelas menyampaikan ar-rasi wal murtasi finnar. Siapa yang menyogok, siapa yang disogok, duanya masuk neraka. Itu Nabi yang bilang, bukan aku. Kalau kalian salahkan, salahkan Nabi. Nabi yang bilang begitu. Siapa yang menyogok dan disogok, dua yang masuk neraka. Tapi ada juga orang menghaluskan itu. Itu bukan sogok itu Ustadz, itu obat ingat aja. Itu bukan sogok itu Ustadz, itu ganti orang kerja. Upahnya sehari. Halus-haluskanlah. Nanti dihaluskan Allah kita di akhirat. Jadi Rasul itu tidak goyah nilai kehambaannya, apapun ujiannya. Sampai sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj itu diuji
disebut dengan tahun kesedihan, tahun duka cita, Amul Husni. Kenapa Rasul bersedih di tahun itu? Karena ketika sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj itu, di tahun itu meninggallah pamannya yang begitu membelanya dalam memperjuangkan Islam. Di tahun yang sama meninggal juga istrinya yang bernama Sayyidatil Khadijah. Kalau kita bilangnya Siti Khadijah, tapi kalau dalam bahasa Arab nggak ada Siti, yang ada tuh Sayyidatil Khadijah. Oke, kita pakai saja istilah kita, Siti Khadijah. Bagaimana memangnya kesetiaan Siti Khadijah kepada Rasul? Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama Iqra, itu beliau belum pernah menemui sosok yang menakutkan. Dalam sosok aslinya, malaikat Jibril menunjukkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, orang yang tidak pernah kita lihat dengan wajah yang tidak pernah kita lihat, tentu menyeramkan. Maka Rasul buru-buru pulang ke rumah seperti orang ketakutan. Ketika itu dilihat oleh Siti Khadijah, dia lihat Nabi Muhammad itu seperti orang ketakutan, terburu-buru pulang ke rumah. Langsung diambilkan kain, diselimuti Rasulullah, lalu dipeluk dan dibisikkan, "Wahai suamiku, apa yang menyebabkan engkau gelisah? Apa yang menyebabkan engkau buru-buru pulang ke rumah? Apakah ada orang yang akan menyakitimu? Apakah ada orang yang mengejarmu? Demi Allah, jika ada orang yang ingin menyakitimu, maka aku sebagai benteng pertamanya." Itu Siti Khadijah. Ibu-ibu ada kayak gitu, Bu? Misalnya bapak nih pulang ke rumah, dikejar orang gara-gara banyak hutang. Dari mana, Bang? Ini aku dikejar tuh, hutangku belum kubayar. Abang nih pun nasi ngutang. Tolonglah cincinmu tuh jual dulu, bayar hutang biar bisa aku berusaha lagi. Jangan, nggak boleh. Cincinku satu-satunya, nggak boleh. Hadapi sana sendiri. Nah, maka Siti Khadijah itu tidak begitu. Dia yang pertama akan menghadapi orang yang menyakiti suaminya. Jangan hanya kita ini kan kadang-kadang, mohon maaf sebelum nikah, luar biasa, ya kan? Tapi setelah menikah nggak ada lagi rasa apapun. Harusnya makin kita itu saling mendukung, saling melindungi. Suatu hari Siti Khadijah pernah juga menyampaikan kepada Rasul, "Wahai suamiku ya Rasulullah, hartaku sudah habis. Banyak hartaku perjuangkan untuk menyebarkan ajaran agama Islam ini. Sudah habis semuanya. Jadi tidak bisa aku berikan apapun kepadamu. Seandainya suatu saat nanti ya Rasul, ternyata aku lebih dulu dipanggil oleh Allah, meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa membantumu, tidak ada yang bisa kuberikan. Kalaulah engkau perlu jembatan," kata Siti Khadijah, "ambillah tulang belulangku, jadikan jembatanmu untuk berdakwah." Ada ibu kayak gitu, Bu? "Wahai suamiku tercinta, nanti kalau aku sudah meninggal dunia, kalau abang perlu jembatan, ambillah tulangku." Nggak ada. Yang ada apa cuma, "Kalau aku meninggal dunia, wah abang ya, jangan sempat abang nikah lagi, kon kayangan aku terus." Ya, tengoklah. Kayak gitu ada tuh. Jadi begitulah Siti Khadijah itu. Makanya Siti Khadijah ini sampai istri Rasulullah yang bernama Aisyah itu cemburu kepada Siti Khadijah, padahal Siti Khadijah itu sudah tidak ada di dunia, sudah kembali kepada Allah. Cemburu dia. Apa yang dikatakan Rasul? "Wahai Siti Khadijah, bagaimana aku bisa melupakan orang yang begitu betul-betul mendukungku dari nol? Bagaimanapun keadaanku dia dukung. Bagaimanapun aku berjuang, siapa yang ingin menyakitiku, dia yang pertama. Seluruh hartanya dikorbankan." Jadi Siti Khadijah itu adalah orang yang paling kaya di kota Mekah. Habis hartanya disedekahkan untuk perjuangan Rasul berdakwah, untuk menyampaikan Islam. Bagaimana aku bisa melupakan yang seperti itu? Tapi ingat, Nabi Muhammad itu tidak pernah menduakan Siti Khadijah. Nggak pernah. Nabi Muhammad menikah itu setelah Siti Khadijah itu meninggal dunia. Dan itu pun dipaksa oleh Allah. Bukan karena keinginan beliau, bukan karena hawa nafsu beliau, dipaksa oleh Allah. Kenapa? Dalam perjuangan butuh seorang pendamping. Kemudian, kenapa Rasul menikah lagi? Ketika dalam peperangan umat Islam melawan orang kafir, ada sebagian suaminya sudah meninggal dunia, meninggalkan istri yang imannya masih lemah. Andai kata tidak langsung ditangani oleh Rasul, nanti dia akan kembali murtad. Maka diselamatkan oleh Rasul sebagai berterima kasih atas perjuangan para suaminya. Anak-anak menjadi yatim.
maka itu tujuan Rasul. Dan itu pun perintah Allah, bukan semata-mata karena hawa nafsu. Ya, mohon maaf, kadang-kadang kita ini dah, kaum bapak ni cerita di kedai kopi. Aku amalkan sunnah Nabi, dia bilang. Apa memangnya sunnah Nabi yang bapak amalkan? Sudah 3 isteri pun. Dia sholat pun tak. Yang wajib pun tak bapak kerjakan sunnah. Wajib sholat pun tak dikerjakannya. Sok-sokan sunnah. Dan kemudian dalam hadis Nabi itu Rasul tidak pernah mengatakan nikah 2 istri sunnah enggak, 3 istri sunnah enggak, 4 istri sunnah enggak. Rasul menyampaikan an-nikahi sunnati. Nikah itu sunnahku, kata Nabi. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan umatku. Tapi nikah bukan 2 istri 3 istri sunnah. Nah, itu pilihan. Itu pilihan yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa itu. Masna wa sulasa wa ruba'a. Nikahilah olehmu. Enggak ada dibilang Allah dalam Quran itu 1 memang. Nikahilah olehmu 2 perempuan, 3 perempuan, 4 perempuan. Cuman yang di ujungnya ini sering dipotong nih oleh kaum bapak. Dipotong. Apabila engkau mampu berlaku adil. Jika engkau tidak mampu berlaku adil, maka 1 cukup bagimu. Ini yang dipotong kadang, kan gitu. Nah, di terakhir dia Pak. Jadi Allah perintahkan nikahilah olehmu 2 perempuan, enggak disebut 1. 2 perempuan, 3 perempuan, 4 perempuan, apabila kamu mampu berlaku adil. Jika engkau tidak mampu berlaku adil, maka 1 cukup bagimu. Adil di sini baik secara dunia maupun secara akhirat. Kadang-kadang banyak mungkin orang mampu dia adil secara dunia, walaupun itu masih banyak perdebatan. Mampu dia, tapi secara akhirat belum tentu. Bagaimana maksudnya secara dunia dan akhirat? Kadang-kadang gara-gara dia menikah lagi, istrinya semakin tidak taat kepada Allah. Polan, kenapa kau nggak mau sholat lagi? Nggak mau aku sholat lagi. Apa ditambahi suamiku aku? Nggak mau dia. Itu bahaya itu. Berarti dia menikah lagi tidak bisa adil secara akhirat. Gara-gara dia nikah, istrinya tidak mau ibadah. Nggak mau aku sholat lagi. Kan kata Ustadz, kalau istri nggak sholat dia pun berdosa, biar masuk neraka dia. Nah, kan itu. Cuma jangan ibu kayak gitulah. Bahaya pula kan. Artinya apa? Baik secara dunia dan secara akhirat. Artinya apa? Makanya sekarang ini kan ada peraturan di undang-undang kita. Siapa yang ingin menikah lagi, itu harus pakai tanda tangan istri yang pertama. Kan gitu. Kalau nggak dapat, itulah namanya nikah siri. Nikah siri itu yang rugi siapa? Perempuan. Kalau nikah siri nggak bisa buat kakak, nggak bisa buat KTP. Walaupun semua LC buatnya tuh, lo cara kan gitu. Nggak bisa jalan biasa, buat jalan tol bilangnya. Ngurus KTP misalnya. Bisa nggak ngurus KTP? Mana nih apanya datanya? Ya, jalan tol. Deh. Jadi kan, makanya nanti bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jangan sampai kita mengatasnamakan Rasul, tapi yang wajib pun tidak kita laksanakan. Nah, begitulah kesetiaan Siti Khadijah kepada Rasul. Makanya Rasulullah itu sangat bersedih. Di saat sedih itulah beliau sangat berduka, dihibur oleh Allah. Bagaimana hiburannya? Datanglah malaikat Jibril, ya Rasulullah, jangan engkau berlarut dalam kesedihan. Allah tahu engkau dalam keadaan sedih. Mari kita melakukan perjalanan. Engkau diundang oleh Allah. Kita akan melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pertanyaan lagi. Kenapa Rasul itu melakukan perjalanan dari masjid ke masjid? Dimulai dari masjid, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa artinya itu? Umat kita ini, umat Islam ini, jangan coba-coba jauh dari masjid. Banyak terjadi bencana, banyak terjadi musibah. Apakah tsunami, apakah banjir bandang? Coba perhatikan. Rumah-rumah hancur, rumah-rumah hanyut, rumah-rumah banyak berserakan. Tetapi yang tetap kokoh berdiri apa? Masjid. Tsunami dulu yang kokoh berdiri, Masjid Baitur Rahman. Ini banjir bandang juga, ada lihat tuh tumpukan kayu yang berserakan, tapi masjid kokoh berdiri. Maka jangan coba-coba jauh dari masjid. Itu pesan yang disampaikan dalam Isra Mi'raj. Kita ini nggak bisa jauh dari masjid. Kalau jauh dari masjid, kita akan celaka. Kalau jauh dari masjid, kita pasti tidak tenang dalam hidup. Maka mari masjid kita ini
kita makmurkan. Masjid kita ini kita perbanyak dengan ibadah. Jangan masjid ini hanya tempat kagum. Datang kita ke masjid takwa kagum, kita, wah indahnya masjid takwa, foto. Datang ke sana, wah mantapnya masjid, foto. Bukan ibadah, foto-foto saja. Maka jangan seperti itu. Kita jadi orang yang tidak mau jauh dari masjid. Kita makmurkan masjid kita. Sebab apa? Sebab kalau kita sudah jauh dari masjid, akan celaka. Nah, itu yang pertama. Kemudian, apa tujuan Allah membuat peristiwa Isra dan Mi'raj? Hakikatnya Allah yang tahu. Tapi kalau kita baca ayatnya tadi adalah linuriyahu min ayatina. Sebagian kecil Allah tunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam perjalanan Isra Mi'raj itu Allah tunjukkan yaitu keadaan surga dan Allah tunjukkan keadaan neraka. Ada dilihat Rasul orang ketika di dalam neraka itu kukunya dipanjangkan lalu mencakar-cakar mukanya sendiri sampai berdarah hingga tersisa tulang belulangnya. Ditanya oleh Rasul, itu orang kenapa? Itulah dari golongan umatmu yang ketika hidup di dunia dia suka mengorek-ngorek, mencari kesalahan dan aib saudaranya. Jadi jangan, tidak usah itu profesi kayak gitu, tidak usah ikuti. Mengorek itu apa tuh belinya itu di kulkas pasti korupsi itu suaminya. Jangan kayak gitu, ya kan? Miskin orang dicacinya miskin. Tuh miskin akibat malas. Nah, itu kaya orang dari mana dia pelihara tuyul, dia kaya. Nggak usah. Itu hanya menghabiskan energi kita. Beruntunglah orang, kata Nabi, yang sibuk dengan aibnya sendiri sehingga lupa dan tidak sempat mengorek-ngorek aib kesalahan orang lain. Tapi itu aib pribadi. Ini banyak di-cut nih, banyak dipotong penjelasan model begini. Sehingga pemerintah seolah tidak boleh. Nah, ini beda dia. Kalau pemerintah kebijakannya boleh kita koreksi. Nah, itu dia. Tapi kalau aib pribadi jangan. Karena semua kita memiliki aib pribadi. Tapi kebijakan pemerintah wajib kita koreksi. Jangan sampai kita diamkan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Jika melihat suatu kemungkaran, maka cegahlah kemungkaran itu, kata Nabi. Dengan apa? Pertama, dengan tangan. Di kampung kita ada orang main judi. Kalau makna sebenarnya itu memang tangan. Artinya apa? Memang duel terus kita dengan dia. Kau jangan main judi di sini, kita bilang. Ku ingatkan kau ya, karena kampung ini nggak berkah, banyak musibah terjadi di sini gara-gara judi. Kalau kau tidak berhenti, terhajar terus dia. Itu tangan, makna tangan yang sebenarnya, makna hakiki. Tapi kalau kita mikir inilah, kalau kelawan nanti aku cuma kalah, tidak usah. Kalau kita cuma kalah tidak usah. Maka makna yang kedua, makna majasi namanya. Apa makna majasinya? Tangan ini adalah kekuasaan. Kalau kita memiliki kekuasaan, semakin mudah mencegah kemungkaran. Contoh misalnya, di desa kita buat peraturan, jangan ada yang coba-coba menjadi pengedar narkoba di kampung ini. Kalau ada, diusir dari kampung ini. Nah, itu bisa juga kita buat peraturan seperti itu. Jangan coba-coba membuat lapak judi di kampung ini. Kalau ada, diusir dari kampung ini. Bisa saja. Maka kita kalau punya kekuasaan, manfaatkan untuk mencegah kemungkaran. Begitu juga dengan camat, bupati, sampai yang paling tinggi presiden. Kalau mau mencegah kemungkaran semakin mudah. Pertanyaannya, masalahnya mau atau tidak. Nah itu. Mohon maaf, kadang-kadang orang yang harusnya memberantas narkoba, justru dalam tanda petik, kadang-kadang malah menjadi pengedar narkoba. Orang yang harusnya menegakkan hukum untuk memberantas narkoba, malah dapat setoran dari tokeh-tokeh narkoba. Kalau tidak dapat setoran, baru ditangkapnya. Tangkap, dikasih setoran, nggak lagi. Nah, maka kembali lagi kepada kita. Kalau tidak sanggup mencegahnya, tidak punya kekuasaan, cegah dengan lisan. Sampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kalau itu pun tidak sanggup, maka cegah dengan hati. Artinya apa? Kita benci dengan kemungkaran itu dan kita doakan kepada Allah. Mudah-mudahan orang tersebut diberikan hidayah dan berhenti melakukan kemungkaran. Bapak Ibu jamaah Isra dan Mi'raj yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi dilihat oleh Rasul, orang perutnya dibesarkan seperti rumah, lalu dicambuk dengan api neraka, meletus, keluar seluruh isi perutnya, berdarah-darah
Setelah itu dibulatkan lagi, dicambuk lagi, dipecahkan lagi, dibulatkan lagi, terus menerus tanpa henti-henti. Kalau itu orang bagaimana? Itulah tamsil orang yang ketika hidup di dunia hanya memikirkan perutnya saja. Dia kenyang, tetangganya lapar. Dia kenyang, tetapi fakir miskin banyak kelaparan, nggak mau dia bantu. Dia kenyang sendiri saja. Dia makan hak orang fakir miskin, dia makan hak anak yatim, dia tidak peduli halal haram, yang penting perutnya kenyang. Sehingga di akhirat dibesarkan perutnya, dicambuk-cambuk dari api neraka, terus menerus tanpa henti-henti. Maka mari kita hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang pelit. Diberikan Allah kepada kita harta, itu artinya Allah percaya dengan kita. Seolah-olah Allah itu bilang, wahai fulan, aku titipkan harta ini kepadamu, nanti kau salurkan kepada fakir miskin, kau salurkan nanti kepada anak yatim, kau bantu pembangunan masjid, keluarkan zakatmu, berinfak, bersedekah, berwakaf, agar harta itu kelak nanti akan berfungsi membela kita di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi orang dilihat oleh Rasul, ya, bebannya banyak. Setelah dia bungkuk ditambah lagi, makin bungkuk ditambah lagi, makin bungkuk sampai dia terjatuh merangkak, semakin banyak bebannya. Itu orang kenapa, kata Rasul? Kata malaikat Jibril, itulah dari golongan umatmu ya Rasul, yang ketika hidup di dunia sudah dapat jabatan tapi tidak dijalankan dengan baik. Dikasih jabatan lagi, mau lagi. Padahal jabatan yang pertama pun nggak selesai. Datang amanah kedua, diterimanya. Orang yang tidak mengukur diri dengan kemampuan, sehingga tidak bisa menyelesaikan amanah dengan sebaik-baiknya, di akhirat kelak diberikan beban bertumpuk-tumpuk kepadanya. Hati-hati. Nah, tapi ada yang istimewa dilihat oleh Rasul, orang yang di dalam surga seperti orang panen padi. Begitu dia panen, tumbuh lagi isinya. Begitu dia panen, tumbuh lagi keluar buahnya. Itu orang istimewa seperti apa, kata Rasul? Itulah umatmu ya Rasul, yang ketika hidup di dunia orang yang suka berbagi. Dia dapat harta, dia santuni anak yatim piatu, dia berikan fakir miskin, suka membantu orang susah, memberikan pertolongan kepada orang yang benar-benar perlu bantuan. Maka orang seperti itu diberikan kelebihan yang sangat istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi Allah tunjukkan antara surga dan neraka. Sebenarnya banyak, tapi kita singkatkan saja. Kemudian inti, nah ini inti lagi nih. Intinya tujuan dari Isra Mi'raj itu yang paling inti adalah Rasul diberikan kewajiban sholat lima waktu. Ya, itu banyak sebagian para ulama menjelaskan sebenarnya itu 50 waktu dulu. Tapi karena Rasul mengetahui umatnya tidak akan sanggup, maka berkurang akhirnya sampai jadi 5 waktu. 5 waktu ini pun kadang-kadang banyak yang tidak sholat. Subuh ketiduran, zuhur kecapean, asar masih kerja, maghrib nggak sempat, sholat isya udah tidur. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Nah, sholat 5 waktu, apa sebenarnya istimewa sholat ini? Coba lihat. Allah perintahkan orang melaksanakan ibadah haji, cukup diturunkan ayat. Allah perintahkan kita membayar zakat, cukup turun ayat. Allah perintahkan kita puasa di bulan Ramadan, cukup turun ayat. Tapi khusus sholat tidak cukup menurunkan ayat, Rasul langsung diundang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa istimewa sholat? Secara garis besarnya istimewanya adalah aqimus sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau kita sholat, sudah benar sholat kita, insya Allah kita akan tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Ada orang sholat tapi masih melakukan perbuatan keji dan munkar, berarti sholatnya belum benar. Mungkin niatnya hanya pamer sarungnya baru. Mungkin dia sholat karena ada yang ditaksirnya. Mungkin dia sholat karena mau minta tanda tangan Pak Pemulu misalnya, ya. Mungkin dia sholat ternyata bukan betul-betul karena Allah, atau rukunnya tidak benar, syaratnya belum dipahami, ya kan? Sehingga banyak kesalahan dalam sholat. Makanya banyak orang sholat tetapi belum mendirikan sholat. Apa bedanya? Melaksanakan sholat berarti hanya sekedar gugur kewajiban. Tetapi apa yang diajarkan dalam sholat tidak dilakukan.
Kalau orang benar sholatnya, maka apa yang diajarkan dalam sholat, itu yang akan terpancar dalam kehidupannya. Contoh, dalam sholat, kepala kita ini dengan kaki kita sejajar dia. Artinya apa? Artinya orang sholat itu orangnya tawadu, tidak sombong. Ya, bagaimanapun keadaannya tidak sombong. Jangan mentang-mentang kita kaya sombong, jangan. Nah, siapa orang yang sombong? Orang sombong itu orang miskin. Orang miskin pun ada sombong. Orang miskin tidak mau bekerja, tidak mau berusaha. Itu orang miskin sombong. Apalagi tidak ibadah, makin sombong. Orang kaya yang tidak mau berbagi, itu orang kaya sombong. Kemudian orang tidak punya ilmu, tapi tidak mau belajar, itu orang sombong. Kemudian ada orang berilmu, tapi tidak mau mengajari orang, itu pun orang sombong. Maka hati-hati, jangan sampai menjadi orang sombong. Sebab kesombongan, sekecil apapun, sebiji jarrah aja ada di hati kita, tidak bisa masuk surga. Walau sekecil apapun ada kesombongan. Nah, jadi sholat ini sangat istimewa. Jangan sampai kita tinggalkan. Terakhir, apa azab bagi orang yang meninggalkan sholat? Kenapa banyak orang nggak sholat? Karena nggak ditunjukkan Allah. Dulu di zaman Rasul pernah ditunjukkan oleh Allah orang yang meninggalkan sholat. Ngeri apanya? Azabnya. Ada orang terkenal baik, terkenal kebaikannya di tengah masyarakat. Dia suka membantu orang, suka yaitu menolong orang susah. Terkenallah kebaikannya. Tapi kesalahan terbesarnya adalah meninggalkan sholat. Dia tidak mendirikan sholat. Makanya kalau sudah orang meninggalkan sholat, jangan anggap sepele. Jangan dianggap kesalahan kecil, itu kesalahan besar. Ibu-ibu kadang cerita sama temannya, "Kak, di sanalah ada pemuda, wajahnya ganteng, penghasilannya besar, udah lulus dia P3K, baik kepada orang, banyak membantu orang miskin. Sikit cuman salahnya." Apa salahnya? Enggak sholat. Bukan sikit, besar itu. Bagaimanapun gantengnya, kalau dia enggak sholat, itu kesalahan besar. Bagaimanapun kayanya, kalau enggak sholat, itu kesalahan besar. Jangan dianggap kesalahan kecil. Nah, itu misalnya Nina, enggak sholat, padahal itu kesalahan besar. Lalu apa yang terjadi kepada orang yang baik ini tadi? Ketika dia meninggal dunia, wajahnya berubah menjadi seperti seekor, mohon maaf nih kasar nih, seperti anjing dan babi. Berubah wajahnya. Kemudian orang heran, dia ini orang baik, dia ini suka menolong orang. Kenapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah berdoa, "Ya Allah, ya Rabb, mohon kepadamu ya Allah, jangan engkau tunjukkan azab bagi orang yang meninggalkan sholat di dunia ini. Kasihan keluarganya, malu keluarganya, dan kami pun tidak sanggup melihatnya ya Allah. Mohon ditangguhkan," kata Rasul. "Di akhirat saja nanti engkau berikan azab bagi orang yang meninggalkan sholat." Andai kata, ya, seandainya Rasul tidak berdoa seperti itu, hingga wajah orang tadi kembali lagi seperti semula, seandainya Rasul dulu tidak berdoa seperti itu, maka habislah orang yang meninggal dunia selama hidupnya tidak sholat, berubah wajahnya seperti wajah seekor anjing dan babi. Mumpung masih hidup, mumpung masih ada napas, mumpung masih diberikan kesempatan, jangan sampai kelak kita akan menyesal di akhirat. Kalau menyesal di akhirat, itu sudah tidak ada gunanya, itu sudah tidak ada artinya. Betapa banyak orang di dalam kubur melakukan penyesalan, berdoa, minta kepada Allah, "Ya Allah, hidupkan kami lagi. Memangnya umurmu tidak panjang? Kan sudah panjang kubuat," kata Allah. "Ya Allah, hidupkan lagi ya Allah, walau semenit, walau sesaat. Kenapa engkau minta hidup? Aku akan beribadah, aku akan bersedekah, aku akan taat kepadamu." Tetapi waktu sudah habis dan semua telah diberikan Allah. Banyak ulama, banyak ustadz berceramah menyampaikan sholat itu wajib, tapi kau tidak mau mendirikan sholat. Yang ini haram, tapi kau malah suka melakukan yang haram, maka rasakan azabku yang sangat pedih. Maka jangan sampai menyesal di akhirat. Mari kita gunakan umur kita, mari kita gunakan kesempatan kita untuk semakin taat kepada Allah, terutama sholat 5 waktu. Jangan ditinggalkan. Sebab apa? Yang pertama ditanya di akhirat nanti adalah sholat. Jika bagus sholatnya, amalan yang lain akan dimasukkan pahalanya ke dalam sholat. Tapi kalau buruk sholatnya, apalagi tidak pernah sholat sama sekali, maka kebaikan sebanyak apapun tidak akan dihitung lagi, langsung dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan memperingati Isra dan Mi'raj ini, kita semakin istiqomah mendirikan sholat 5 waktu. Nggak sanggup berdiri Ustadz, duduk. Nggak sanggup duduk, golek. Nggak sanggup golek, berbaring. Nggak sanggup berbaring,
pakai isyarat ke depan mata. Nggak sanggup itu pun pakai hati. Nggak sanggup hatinya pun, mari kita sholatkan dia. Berarti kalau udah hatinya pun udah mati namanya, kita sholatkan. Ya. Nah, jadi mari, tidak ada alasan kita untuk tidak sholat, kecuali ibu-ibu. Nah, ibu-ibu mungkin ada waktu tertentu tidak sholat. Tapi kalau bapak-bapak jangan ikut-ikutan. Nah, kita tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah, warido wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.